Halo semua, di video kali ini saya akan membahas mengenai Consolidated Financial Statement After Acquisition untuk case Complete Equity Method. Karena tidak ada perbedaan antara year of acquisition dengan after year of acquisition, maka di sini saya akan gabungkan saja pembahasan untuk year of acquisition dan after year of acquisition. Sumber soal yang akan saya bahas, saya ambil dari problem 4-12 dari buku Advanced Accounting edisi ke-7 Jeter Wiley. Berikut soalnya, 1 Januari 2017, Parker Company membeli 90% saham SEED dengan harga 180.000. Pada saat itu, equity SEED terdiri dari common stock 120.000, OCC 20.000, dan return earning 25.000. Asumsi, difference antara book value dengan implied value terkait dengan tanah yang dimiliki oleh seed company. Berikut disajikan trial balance kedua perusahaan per akhir tahun 2017. Di sini ada cash, account receivable, inventory, investment, sampai dengan equity in subsidiary income. Ciri-ciri parent menggunakan complete equity method adalah adanya akun equity in subsidiary income di pembukuan Parker, serta tidak ada akun dividend income pada pembukuan Parker. Selain itu, nilai investment in seed company akan terus berubah. Contohnya di sini, investasi awal 180.000. Namun di trial balance akhir tahun sudah berubah menjadi 184.500. Jadi terlihat adanya pergerakan investment in seed company. Berikutnya kita akan membuat computation and allocation of difference. Caranya sama dengan video sebelumnya. Kita menghitung implied value dari harga beli saham seed oleh Parker dibagi dengan persen kepemilikan Parker. Jadi 180.000 dibagi 90% sama dengan 200.000. Bagian untuk parent sebesar 180.000, bagian untuk NCI 20.000. Artinya di sini NCI memperoleh bagian 10%. Karena kepemilikan parent adalah sebesar 90%. Kemudian, kita bandingkan implied value ini dengan book value equity milik seed. Dari soal, kita ketahui total equity seed sebesar 165.000, di mana ini akan dibagikan 90%-nya ke parent dan 10%-nya ke NCI. Setelah dibandingkan, ternyata ada perbedaan antara implied value dengan book value, dan selisihnya sebesar 35.000. Berdasarkan soal, selisih ini terkait dengan tanah yang dimiliki oleh seed company. Maka dari itu, difference dialokasikan ke tanah, sehingga balance-nya menjadi 0. Berikut beberapa entries yang dibutuhkan. Mirip dengan cost method. Yang pertama, perusahaan harus mengeliminasi intercompany transaction. Apabila parent menggunakan complete equity method, maka parent akan membuat jurnal ketika parent menerima dividen dan ketika subsidiary mengumumkan laba atau rugi. Maka dari itu, di sini kita akan mengeliminasi akun-akun yang digunakan ketika parent membuat jurnal penerimaan dividen dan pengakuan laba subsidiary. Di sini yang dieliminasi adalah equity in subsidiary income 18.000, investment in seed company 4.500, dan dividend declare seed company 13.500. Angka untuk equity in subsidiary income memang telah tersedia pada soal. Namun angka ini diperoleh dari net income milik subsidiary dikalikan dengan persen kepemilikan parent. Di sini 90%. Dan untuk dividen declare diperoleh dari dividen yang diumumkan atau dibagikan oleh S dikalikan dengan kepemilikan parent, yaitu 90%. Di sini seed membagikan dividen 15.000. 15.000 dikalikan dengan 90% sama dengan 13.500. Berikutnya kita akan mengeliminasi common stock milik seed company, OCC milik seed company, RE awal tahun milik seed company, mengeliminasi investment in seed company, saldo awal tahun juga, kita mengakui NCI in equity sebesar saldo awal tahun, dan mengakui difference between implied value dan book value. Setelah itu, kita akan mengalokasikan difference ke land. Jurnalnya land 35.000 pada difference 35.000. Setelah itu, kita akan memindahkan beberapa entries ini ke
elimination entries pada work paper. Kita masukkan dari income statement sampai dengan balance sheet. Setelah itu, kita menghitung non-controlling interest. Di sini sebesar 2.000 diperoleh dari 20.000 income seed company dikalikan dengan 10% kepemilikan NCI sama dengan 2.000. Setelah itu, kita akan menghitung consolidated balance untuk income statement. Kemudian, kita akan memindahkan angka net income to return earning ke return earning statement. Setelah itu, kita akan menghitung dividen untuk NCI. Di sini, dividen untuk NCI adalah sebesar 1.500 yang diperoleh dari dividen yang dibagikan oleh seed company sebesar 15.000 dikalikan dengan kepemilikan NCI 10%, sehingga diperoleh 1.500. Setelah itu, kita akan menghitung consolidated balance untuk return earning statement. Oke, untuk metode complete equity, perlu diperhatikan bahwa net income parent akan sama dengan controlling interest in income. Dan return earning parent akan sama dengan return earning konsolidasi. Oke, tadi seperti yang saya sudah bahas di slide sebelumnya, 18.000 equity in subsidiary income diperoleh dari net income subsidiary dikalikan dengan 90%. Di sini net income subsidiary sebesar 20.000 kita kalikan dengan 90% sama dengan 18.000. Jadi walaupun tidak disajikan pada soal, kita bisa menghitung sendiri berapa equity in subsidiary income yang nantinya akan dieliminasi. Oke, berikutnya kita ke balance sheet. Stepnya sama, kita akan menghitung non-controlling interest in equity. NCI in equity awal tahun sebesar 20.000, kita jumlahkan dengan selisih net income dan dividen untuk NCI, yaitu 500 diperoleh dari 2.000 dikurang 1.500. Sehingga saldo NCI in equity pada akhir tahun sebesar 20.500. Setelah itu kita akan menghitung consolidated balance untuk balance sheet. Caranya akan sama. Oke, di sini aset dan liabilitas plus ekuitas sudah balance. Untuk tahun berikutnya, eliminasi dan work paper-nya akan sama, hanya ada perbedaan pada angkanya saja, karena angkanya akan tergantung pada transaksi parent dan transaksi subsidiary. Oke, sekian materi terkait dengan Consolidated Financial Statement After Acquisition dengan case Complete Equity Method. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.